Halo, selamat datang di Pawon Simbodarsi. Hari ini menu di Pawon Simbodarsi ada roti sobek original dengan tekstur yang sangat lembut. Bagaimana cara membuatnya? Yuk, mari kita masuk ke dalam pawon. Cus! Untuk bahan-bahannya, di sini saya menggunakan 250 gram tepung terigu protein tinggi, dan saya menggunakan merek Cakra Kembar. Di sini juga ada 1 butir telur, 30 gram mentega, 50 gram gula pasir, sedikit garam, 120 ml susu cair hangat, dan 6 gram ragi. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita akan menuangkan 120 ml susu cair hangat ke dalam gelas kosong. Dan juga tambahkan sedikit gula dan ragi. Setelah itu kita aduk perlahan. Dan kita tutup dengan piring atau penutup gelas agar tidak ada udara yang masuk ke dalamnya. Mengapa kita melakukan itu? Agar kita bisa melihat raginya berkembang atau tidak. Kita akan diamkan selama 5 menit sambil menunggu ragi mengembang. Sambil kita diamkan ragi, mari kita mengambil loyang dan kita oleskan dengan mentega atau margarin atau butter. Setelah kita oleskan dengan margarin, kita akan memberikan sedikit tepung ke dalam loyang tersebut. Dan kita ratakan tepungnya agar adonan tidak menempel. Setelah itu, Simbo akan mengambil mangkok yang lebih besar dan Simbo akan menuangkan tepung terigu, gula, dan sedikit garam. Setelah itu kita aduk sampai merata. Setelah itu kita ambil 1 butir telur, dan kita pecahkan di dalam mangkok yang kecil. Setelah itu kita kocok lepas telur tersebut. Setelah kita kocok telur, kita masukkan telur ke dalam adonan kering.
Dan juga kita masukkan ragi yang sudah mengembang. Nah, ragi yang sudah mengembang seperti ini ya contohnya teman-teman. Gelembungnya bisa naik ke atas. Setelah itu kita campur semuanya, tepung terigu, gula, garam, telur, serta ragi yang sudah saya diamkan selama 5 menit. Setelah semua bahan tercampur dengan rata, kita akan uleni bahan tersebut dengan menggunakan tangan. Tetapi pastikan dulu ya tangannya sudah bersih dan sudah dicuci. Sekarang kita aduk adonan tersebut. Kita uleni sampai rata. Setelah itu, kita masukkan margarin, dan kita uleni lagi sampai benar-benar bahannya kalis dan lembut. Ciri-ciri bahan yang kalis yaitu tepung-tepung di kiri kanan mangkok tidak ada yang tertinggal, dan bahan adonan menjadi lebih lembut. Setelah bahan adonan kalis dan lembut seperti ini, maka kita pindahkan ke dalam mangkok yang sudah kita berikan olesan tipis mentega. Dan kita letakkan bahan adonan tersebut di dalam mangkok ini. Setelah itu jangan lupa bahan adonan ini kita oleskan sedikit mentega di atasnya agar adonan tidak kering. Setelah itu kita tutup wadahnya dengan menggunakan serbet atau plastik juga boleh, dan pastikan tertutup dengan baik agar udara tidak bisa masuk ke dalamnya, sehingga adonan ini dapat mengembang dengan baik juga. Kita diamkan ya adonan ini selama kurang lebih 60 menit. Setelah kita diamkan selama 60 menit, maka adonan ini akan menjadi seperti ini. Nah, mengembang bukan? Ya, adonan ini bisa mengembang 2 kali lipat dari bahan yang pertama. Setelah itu, kita kempeskan adonan agar udara bisa keluar, dan kita uleni lagi adonan tersebut. Setelah adonan ini diuleni, kita akan timbang dan kita bagi menjadi 9. Di sini berat adonan saya yang utuh ada 500 gram. Jadi saya akan mengambil sekitar 53 atau 54 gram. Saya akan timbang adonan ini satu persatu. Sehingga bisa menjadi 9 adonan kecil. Setelah adonan sudah terbagi rata, sekarang saya akan membuat adonannya bulat seperti ini ya. Setelah bulat seperti ini, saya akan menaruhnya di dalam loyang yang sudah saya olesi mentega dan tepung di dalamnya.
Setelah itu kita tutup dengan serbet atau plastik agar udara tidak masuk ke dalamnya, dan kita diamkan lagi kurang lebih 30 menit sampai 45 menit. Di sini saya telah mendiamkan adonan ini selama 45 menit dan hasilnya seperti ini ya. Nah, hasilnya mengembang dengan baik. Dan setelah itu saya akan memasukkan adonan ini ke dalam oven. Saya di sini menggunakan oven tangkring. Sebelum itu, oven sudah saya panaskan selama 10 menit. Dan saya akan memanggangnya sekitar 35 menit. Setelah saya panggang selama kurang lebih 35 menit, saya akan mengeluarkan roti ini. Nah, lihat, roti ini sekarang sudah berwarna kecoklatan. Saatnya kita angkat roti ini, dan jangan lupa selagi panas kita harus oleskan margarin di atas roti agar warnanya tetap berkilau dan bagus. Setelah roti kita oleskan dengan margarin, saatnya roti kita sajikan. Roti sobek sudah selesai. Mari kita sajikan. Gampang bukan membuat roti sobek ini? Dengan bahan yang murah dan mudah didapatkan, Anda dapat membuat makanan yang sehat dan lezat. Terima kasih sudah menonton video dari Pawon Simbodarsi. Jangan lupa like, subscribe, share, dan pencet tombol loncengnya juga ya. Matur nuwun. Goodbye.